Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperbaiki alat Lotus Fetal Heart Detector atau Doppler Ison Amplifier LT555 Plus. Jadi ini alat untuk mendengarkan detak jantung janin. Kalau tidak salah itu fungsinya seperti itu, dan bentuknya seperti yang ada di gambar. Untuk harga, ini harganya kalau nggak salah katanya itu dulu ini 2 jutaan kalau tidak salah. Alatnya ini seperti ini aja, dan permasalahannya ini kerusakannya itu tidak bisa mengeluarkan output suara walaupun sensornya itu sudah disentuhkan ke perut. Jadi seharusnya itu ada detak lah, ini tidak ada sama sekali katanya. Jadi kalau untuk membeli paling terlalu mahal. Ini alat deteksi jantung janin LT800 Plus. Ini cara pemakaiannya, dan ini juga ada adapternya, output 12 volt 200 mA, sangat kecil sekali arusnya. Ini mungkin chargernya ini. Jadi ini sebenarnya kalau tak lihat itu kayaknya ini seperti apa ya, modul amplifier mungkin. Jadi untuk memperkuat suara inputnya aja ini sebenarnya. Nah, saya singkirkan dulu wadahnya. Nah, ini alatnya seperti ini. Dan nah, ini ada baterainya di sini. Baterai berapa volt ini? Baterainya 9,6 volt. Nikel, baterai nikel NIM, ini baterai NIM 3AA. Coba lihat baterainya ini. Oh, baterai AA dia. Nah, baterainya sekecil ini dia. Sebenarnya bisa sih diganti dengan baterai lithium. Yang penting tegangannya 9,6 volt, tidak boleh lebih. Nah, pasang lagi aja. Jadi ini bisa di charge. Alatnya seperti ini, dan ini untuk, nah, sensornya di bagian sini. Jadi ini umpamanya perut, nanti digini-giniin aja, entahlah, pokoknya digini-giniin. Terus di sini ternyata ada ini untuk input charger, dan yang ini bisa menggunakan headset yang ini. Sepertinya ini headset stereo atau mono yang ini. Kalau dilihat dari ini kayaknya stereo. Jadi kalau speakernya umpamanya rame, bisa menggunakan headset sebenarnya. Saya akan coba nyalakan aja ya. Tidak nyala sama sekali. Sebentar kok tidak nyala. Jadi ini hanya ada 3 tombol, yang atas bawah ini kayaknya untuk volumenya mungkin, atau milih channel. CH kok yang ini, Lotus CH. Yang ini power. Apa ini gak ada baterainya?
kayaknya gak ada baterainya ini. Loh. Nah, oh malah, nah baterainya low. Bisa dilihat baterainya low. Terus ini apa ini? Channel atau apa ini? Ya, saya cas aja dulu. Saya cas, terus saya akan coba perbaiki. Nanti kalau sudah, baru saya akan share seperti apa masalahnya dan cara memperbaikinya gimana. Oke, saya akan lanjut nanti aja. Ini setelah saya cas, hasilnya seperti ini. Saya akan coba nyalakan. Nah, LED indikator pada LCD untuk baterai ini masih berkedip dan dia ada di paling rendah. Ini low baterainya. Padahal ini sudah saya cas kurang lebih 12 jam. Jadi masih berwarna oranye untuk LED charger. Jadi CH ini bukan channel tetapi LED charger, sedangkan untuk yang tombol atas bawah ini untuk mengatur volume. Jadi volume up, volume down, dan tombol power beserta LED indikatornya jika nyala seperti ini. Dan seharusnya ketika kalau di manual ya, ketika transmitter dengan receiver, anggap aja ini transmitter terus ini receivernya berdekatan seperti ini, seharusnya ada bunyi speakernya di bagian sini, jadi semacam ada noise lah. Nah, ini tidak ada sama sekali. Dan ini saya akan coba buka baterainya mungkin karena baterai drop. Kalau dari manual saya lihat jika baterai drop atau low power, maka alat ini pastinya akan error seperti itu. Dan setelah saya buka baterainya ini kan seperti ini, dia tegangannya 9,6 volt, baterai NIM, dan di pasaran kayak gini nih tidak ada. Walaupun ada mungkin susah, soalnya saya tidak pernah melihat baterai 9,6 volt sekecil ini. Jadi ini ada 1, 2, 3, ada 8 sel disusun seri. Nah, caranya bagaimana? Ini saya harus rubah. Yang terpenting saya harus menjaga tegangan di 9,6 volt baterainya ini supaya alatnya ini tidak rusak. Dan untuk membuka alat ini ada 4 baut di dalam baterai dan di sini ditutup menggunakan lem. Ini sekalian untuk garansi sebenarnya. Jadi seperti ini. Nah, lemnya ini seperti ini. Dia ini ditutup lem. Jadi kalau dibuka nanti ketahuan, untuk menandakan kalau garansi itu tidak bisa digunakan. Saya congkel menggunakan obeng min yang kecil ini. Ini kita tinggal buka aja. Saya akan coba cek keseluruhan seperti apa. Jika sudah selesai urusan baterainya ini, baru saya akan coba nyalakan. Baru saya akan lanjut videonya lagi. Nah, ini setelah saya bongkar boardnya, ini seperti ini dia. Saya akan, ini untuk baterai ya, saya lepas soalnya memang tidak bisa dikeluarkan pada case nya ini, jadi saya langsung cabut aja. Terus di bagian sini untuk speaker, dan ada 2 baut, 1, 2, itu harus dibuka dulu baru bisa ditarik seperti ini. Dan setelah saya lihat, kalau untuk tampak bagian depan ini adalah switch, jadi on off. Ini button, kalau gak ditekan dia tidak akan aktif. Rangkaiannya seperti ini, dan ada bagian yang karat. Di sini banyak sekali yang bagian yang karat. Terus di bagian belakang juga seperti ini, dan di sini ada IC op-amp LM386, dan ini juga sama IC op-amp juga.
Terus ada regulator 7805, ini untuk menurunkan tegangan ke 5 volt. Dan ada transistor S9014, ini S9014 ini. Untuk kristal 12 MHz. Dan kontrolernya sendiri bagian yang ini seri Atmel AT89C205, dan programnya ini bisa diambil pastinya jika tidak dikunci. Walaupun udah di lock, untuk programnya ini bisa diambil sebenarnya, tapi rangkaian yang lainnya kita harus tahu sebenarnya. Dan ketika saya buka, pertama saya buka di bagian IC yang ini, dekat soket baterai ini dan ini ada cairan seperti oli, dan tracknya ini ini kelupas, ini sudah saya lupas, jadi banyak yang karat. Tapi ketika saya cek masih bisa tersambung normal. Terus saya bersihkan menggunakan alkohol, jadi bisa menggunakan alkohol atau thinner. Bersihkan menggunakan sikat. Ini saya bersihkan, semuanya sudah saya bersihkan. Lalu saya jemur, pastikan sudah kering. Ketika saya coba, alat ini malah langsung bisa kembali. Jadi sudah tidak rusak lagi, karena saya cek semua komponen itu memang tidak ada yang rusak. Makanya saya bersihkan menggunakan alkohol di bagian ini, karena ada cairan tadi. Itu cairan itu biasanya ada jika kita menggunakan baterai semacam baterai nicat, atau yang bukan litium lah. Nah, yang ini baterainya, dia tegangan 9,6 volt. Terus ketika saya ukur, jika tegangannya penuh ya, pada baterai full, dia ini ada di 11 volt. Jadi baterai penuhnya itu kurang lebih 11 volt. Jadi ini saya tidak akan menggunakan baterai yang kayak gini lagi, supaya cairan itu tidak timbul. Karena apa? Ketika sudah penuh, baterainya ini sudah low, maksud saya ketika penggunaan sudah lama, ditaruh di tempat yang lembab, pastinya nasibnya akan sama dengan jam dinding, terus mainan anak yang menggunakan perangkat elektronik, yang menggunakan baterai. Biasanya kayak gitu. Kalau udah baterai lama tidak digunakan, dia akan menghasilkan cairan pada board papan PCB-nya. Itu yang bikin rusak komponen. Dan untungnya kalau yang ini hanya cairannya aja, tidak sampai merusak bagian boardnya. Jadi nanti saya akan ganti menggunakan ini modul step up. Saya atur di tegangan 11 volt. Terus ada power bank 1 sel. Ini saya langsung ambil powernya dari baterai power banknya ini. Itu tegangan penuhnya 4,2 volt dan tegangan low-nya itu ada di 2,7. Jadi jika sudah tidak bisa berbunyi alatnya, baru di charge, tinggal charge di bagian sini menggunakan micro USB. Jadi saya akan modif seperti itu supaya lebih aman lah. Jadi cairan tadi itu tidak akan ngerusak boardnya lagi, soalnya sudah karatan kayak gitu. Sama halnya dengan baterai 9 volt ini. Dia ini karat kayak gini jadinya. Nah, kelihatan kan baterai yang ini karat. Nah, kalau lainnya ini nggak masalah, sel yang lainnya. Tapi ketika dihubung seri kayak gini, ada salah satu yang rusak, pastinya semua akan rusak karena disusun seri. Ya, saya akan lanjut untuk video perakitannya ini. Saya akan rakit dulu, baru nanti saya akan jelaskan supaya tidak terlalu lama saya buat videonya ini. Dan nanti chargernya tidak saya akan gunakan charger handphone biasa aja nanti. Nah, ini setelah saya kemas, terus saya pasang semuanya, sudah selesai, dan adapter ini sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Ini sudah tidak bisa digunakan, nggak usah menggunakan chargernya ini, baterainya juga tidak usah, karena di sini sudah saya ganti. Nah, saya taruh di bagian samping. Jadi kalau untuk ngecharge di sini bisa menggunakan charger handphone
yang micro USB atau power bank, yang penting micro USB. Sedangkan untuk yang ini adalah jika ingin digunakan untuk charger handphone, tapi lebih baik nggak usah, gunakan aja jika untuk mencharge power banknya ini satu sel. Terus untuk alatnya sendiri step down ada di rangkaian ini. Jadi untuk yang ke alat ini adalah output merah dan hitam, dan untuk inputnya ini di bagian sini dia. Ini sudah ada tulisannya lah di modulnya, mana yang in mana yang out. Yang penting kita harus set terlebih dahulu tegangan outputnya ini 11 volt, pastikan 11 volt ya. Sedangkan untuk kabel 2 lagi yang warnanya sama ini untuk memutus kabel plus dari power banknya ini. Jadi ini yang diputus, ini minnya, min dari power bank, dan plusnya yang warna putih dihubungkan ke soket power. Salah satu soket power itu tidak ada yang digunakan, ada 3 pin yang tidak digunakan. Terus habis output dari tombol power masuk ke in dari step down-nya. Jika sudah, lalu tinggal pasang seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini pasti aman. Nah, ini kalau dinyalakan seperti ini. Nah, dinyalakan seperti ini dia, dan tinggal tunggu sampai proses semacam inisialisasinya ini selesai. Ini sudah tidak ada baterai low lagi kan, sudah normal, tinggal digunakan. Jadi alat ini kalau sudah seperti ini kita harus tunggu terlebih dahulu. Jika sudah, kita coba, gak usah dipukul bagian atasnya, tinggal gesek gini aja. Nah, sudah ada bunyi, beda pada posisi sebelum, dan sudah ada angkanya di sini. Ini harus diberi gel biasanya di permukaan yang akan kita cek detaknya itu. Umpamanya di perut, kita kasih gel dulu baru bisa digunakan. Kalau untuk pengecekan alat ini bisa atau tidak, tinggal gesek gini aja. Nah, sudah ada bunyi, dan ini untuk ngatur volume. Jadi ingat, charger, soket charger sudah tidak bisa digunakan. Kita cas langsung di sini. Jadi umpamanya baterainya habis, langsung charge saja, langsung dinyalakan seperti ini sudah bisa digunakan. Jadi tidak harus tunggu charge-nya ini selesai, power banknya penuh, tidak perlu, langsung charge sambil digunakan, tidak apa-apa, nggak masalah, pasti aman. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas, semoga bermanfaat untuk memperbaiki atau memodif Lotus Fetal Heart Detector atau Fetal Doppler. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.